awal mula kenapa pada akhirnya tiba-tiba nih seorang Lia Regista menggugat cerai suaminya nih? Nah, jadi dia Regista ini gugat cerai suaminya. Pada akhirnya tiba-tiba nih seorang Lia Regista menggugat cerai suaminya nih. Nah, jadi dia Regista ini gugat cerai suaminya. Kita ngobrol-ngobrol kan, persoalannya apa sih kok sampai gugat cerai kan gitu. Ternyata ada yang signifikan, yaitu bukan selingkuh, bukan berantem, bukan apa, tapi kebiasaan buruk suaminya. Suaminya ini hobinya atau kecanduannya adalah main judi. Judinya bukan judi sabung ayam yang murah-murah kan, kadang sabung ayam juga mahal juga nih. Tapi judi online tuh kayak main slot gitu, kayak jackpot gitu kan. Nah itu, nah ketagihannya, kecanduan ini berulang-ulang dan kemudian sampai yang terberat akhirnya dia ditangkap sama jaksa karena dia pakai untuk uang judi online itu uangnya Bank BRI cabang Tondano gitu. Dia kan kepala cabang BRI Tondano di Sulawesi Utara kan. Nah dia pakailah uang bank itu senilai 27 miliar dipakai main judi online, main slot gitu. Dipakailah. Si Lianya nggak tahu, pas tahu kaget karena tiba-tiba ada surat dari bank minta koordinasi kan. Nah untungnya bank ngecek tuh aliran uang bank BRI kemana, ternyata langsung ke bandar slot begitu. Nilainya berapa? Ya 27 miliar. Besar, banknya kebobolan gitu. Akhirnya kita bilang kalau ini signifikan cerai. Memang kan biasanya kalau cerai itu bagusnya kan jangan dipublikasikan ya kan, atau cerai gitu. Tapi ternyata ini harus kita sampaikan secara lugas dan transparan supaya nanti kepentingan Lia terpenuhi, yaitu terjaga dari kemungkinan persoalan pidana karena suaminya kan ditangkap jaksa, disidik, mau disidangkan kasusnya korupsi uang Bank BRI. Oke, sebagai info saya ulang, berarti profesi suaminya Lia ini siapa namanya Bang? Siapa itu ya? Lupa gitu. Ya itu dia. Pokoknya jangan disebut namanya, ya, tapi dia adalah kepala cabang Bank BRI. Orang bank nih, bankir. Pekerjaannya itu ya Bang ya? Pekerjaannya bankir. Oh, kepala cabang ya Bang? Kepala cabang Bank BRI. Nah, oke, ini dalam kurun waktu berapa lama nih Bang sampai 27 miliar nih jumlahnya Bang? Kalau dari risalah dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, ya surat penahanannya itu kejadian cuma 1 bulan, dari Oktober ke November 2022. Tapi kalau angkanya segitu rasanya nggak 1 bulan lah itu. Mungkin lebih dari 6 bulan untuk permainannya itu kan, pasang tarik gitu kan. Nah ini kalau sampai lebih dari 6 bulan kan berarti ada lalainya di sini kan. Lalainya termasuk juga keamanan dari bank sendiri kan, nggak bisa mendeteksi adanya uang masuk uang keluar ya, yang dipakai oleh si bankir ini, si kepala cabang. Oke Bang, berarti Lia sendiri selama ini mengetahui nggak sih atau menyadari ada yang aneh nih dari suaminya, atau tiba-tiba aja gitu karena ada panggilan dari jaksa baru tahu gitu atau gimana? Iya, dia baru tahu setelah ada surat dari kejaksaan, sampai surat penahanan kan, terus kemudian ada komplain koordinasi dari kepala bank BRI ya, mungkin dia juga dipanggil kan, rentetannya dipanggil sehingga dia tahu kan, ternyata harapannya suaminya ini berhenti dari kecanduan judi, ternyata enggak, tetap kecanduan gitu. Jadi ya candu lah, akhirnya ya kalau nggak judi mungkin nggak bisa. Nah karena dia kecanduan, dia juga apalagi nanti kan mungkin ditahannya karena korupsi kan bisa 5-10 tahun itu. Ya udahlah, menghindari persoalan pidana, persoalan lain-lain, akhirnya dia ngajukan cerai. Oke. Apa namanya? Judi online-nya itu kalau yang mau tahu, yang slot itu selain slot ada lagi nggak Bang? Nah itu hanya slot, slot itu kan permainan bandar, Ya. tapi di via online kan, Online. misalnya bintang, gambar bintang, jackpot kan gitu kan, atau gambar bunga, ayam atau apa kan gitu kan gitu. Itu jadi suatu cuma pencet-pencet doang. Itu kan sebenarnya
Kalau menurut kita sih judi itu judi yang nguntungin bandar, karena bandar yang ngatur di digital ininya kan, komputernya kan, Betul. kapan waktunya untung, kapan waktunya dikasih ke ini kan, kapan waktunya bandar ngambil. Jadi kalau pasangnya kecil, bandar kasih untung, kasih pemain kan, tapi kalau pasangnya udah besar ditimpa sama bandar kan gitu kan, gampang aja itu. Nah itulah, tapi ke orang kalau udah ketagihan otaknya di situ aja, termasuk suaminya Mbak Lia ini kan ketagihan itu. Ya sudah akhirnya ya itu banyak, 27 miliar kan banyak itu. Kalau kerja gaji UMP berapa ribu tahun, berapa ratus tahun terus dapat itu uang segitu kan gitu. Oke. Bang, ada nggak sih uang pribadinya dari Mbak Lia sendiri nih yang sampai dipakai juga sama suaminya? Ah ya, ada. Kalau menurut keterangannya Mbak Lia itu nilainya tuh 150-an juta. Itu semua sebenarnya uang itu untuk program kehamilan, Oke. program rencana hamil ya, program pembuat anak kan gitu kan. Ternyata Hamil ini. ya dipakai oleh si ini, dipinjam katanya bahasanya untuk kepentingan apa kegiatan kerja, ternyata dipakai buat meditasi, hilanglah itu uangnya. Jadi nggak jadi program hamil lagi, akhirnya sampai sekarang nggak ada hamil-hamilnya tuh Pak. Gitu. Oke, oke. Berarti sebelum menggugat cerai nih dari Lianya sendiri ada upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan nggak sih Bang Alif, atau sudah jerak gitu katakan? Dia jerah dia, karena berkali-kali dia ngingetin suaminya supaya jangan canduan, tapi suaminya tetap canduan ya. Terus kemudian dari keluarganya juga neror suaminya, neror istrinya nih si Lia ini, keluarga suaminya neror si Lia, kamu jangan begini harus jaga begini gitu. Sementara apa yang mau dijaga lagi kan, malah kalau dijaga terus takutnya suaminya ngerebetin ke Lia kan gitu. Untungnya kita tanya Lia, ada nggak nih uang masuk dari bank ke Lia dari ini? Nggak ada, dicek di ininya nggak ada. Sama bank juga pas ngecek juga ternyata uangnya langsung tuh ke bandar slot gitu. Gede tuh. Oke, Bang, kalau dari Lianya sendiri, apa namanya, sudah ada komunikasi nggak sejauh ini sama suaminya? Kalau kemarin ada komunikasi sebelum masuk ditahan ya, komunikasi terus suaminya juga apalah Pak, ya tetap aja kekeh ya, nggak dipakai buat udah kalau buat ini, tapi kan bukti ada. Iya. Akhirnya sekarang suaminya ditahan ini. Itu terakhir ditahan itu si Lia udah kemudian nggak ngurusin suaminya lagi. Oke. Ditahan di Kejaksaan Tinggi Manado, Sulawesi Utara. Sampai saat ini berarti Mbak Lia bersih ya, maksudnya tidak ada bukti ataupun apapun yang mengindikasikan bahwa Mbak Lia ini menerima aliran dana atau terlibat atas macamnya, Bang? Bersih. Justru kalau kita diam-diam aja, malah ketika ini rame di media, di wilayah berita korupsi Bang, justru si Lianya pasti kena, karena ini kan pasti istrinya pasti gara-gara istrinya kan artis nih, mungkin istrinya yang ini kan pasti ini istrinya ngocok-ngocok nih supaya korupsi kan gitu kan. Makanya buru-buru kita eksplanasi ke media supaya terang dan jelas bahwasanya penyebabnya bukan faktor si Lianya, tapi karena memang kegilaan suaminya terhadap judi dan Bang, kemarin ke Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan itu mengajukan cerai atau seperti apa, Bang? Mengajukan permohonan cerai, jadi gugatan cerai gugat namanya. Jadi kan dia kan memang tinggalnya pindah-pindah, karena suaminya kan pindah-pindah juga kan, terakhir kan di Manado, Tondano kan. Terus kemudian dia sendiri kan ke Jakarta, dia kabur nih kan, kabur, tentunya dia tinggal di Jakarta Selatan. Terus dia bikin domisili di Jakarta Selatan, ya sudah, kan ada ketentuan yang memang kalau menggugat tuh di tempat penggugat ya, domisili istri ya kan, atau suami. Jadi sudah kan dia domisili Jakarta Selatan, ya dia kan di Jakarta Selatan. Bang, sampai kemarin di PA Lianya masih kekeh mau bercerai atau ada upaya mau rujuk ke, karena mungkin dia masih namanya bekas mantan yang kita sayang ya Bang ya. Enggak, dia sudah bulat itu. Kita tanya berapa kali udah bulat. Kemarin pun komunikasi, ya sudah. Malah dia nanya, Bang kapan sidangnya? Saya bilang tanggal 1 Maret sidangnya. Tanggal 1 Maret kan sudah dapat jadwal sidang itu. Oke, nanti Bang akan menuntut harta gunung gini nggak sih dari Mbak Lia sendiri? Oh, enggak ada harta gunung gini. Uangnya udah habis judi semua. Kalaupun ada pasti Bang minta nih, kembaliin duit kami kata Bang kan sampai. Gitu.
jadi nggak ada antagonis ini, jadi nggak ada yang tuntutan antagonis, jadi memohon cerai itu aja, titik, supaya pisah gitu. Oh iya bang, kalau ada kemungkinan nggak Bang, misalnya Mbak Lia akan dimintai keterangan itu dalam Saksi. kapasitas sebagai saksi dalam Di kasus perkara hukumnya, suami. iya. Kemarin sih sudah secara informal dimintai. Kita nggak tahu nanti kelanjutan perkara suaminya bagaimana, dari Bang Beri bagaimana, tapi berkemudian selalu ada permintaan keterangan sebagai istri kan, Iya. untuk mengkonfirmasi maupun konfrontasi, benar nggak uang masuk, uang tidak masuk, kan begitu itu ya. Atau bagaimana kelakuan suaminya selama ini, kan tentunya bisa dipanggil dia. Cuman kan rata-rata kan kalau hubungan keluarga suami istri ini kan jarang sekali suaminya di sidang terus istrinya yang menjadi saksinya. Iya. Oh gitu ya bang. Iya, memang pada dasarnya nggak boleh kan, jarang itu kan, Oke, saling menyaksikan. Gitu. Bang ada Ya. cukup. Terima Oke. kasih bang.